Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Bidan Dila. Kebetulan aku baru banget pulang dari kantor. Sekarang lagi jam 12 lewat 10. Aku sempetin bikin video dulu, karena nanti bakal nggak ada waktu lagi kalau anak aku udah pulang sekolah. So, check this out. Bunda-bunda pejuang garis 2, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan, semangat untuk mencapai apa yang diidam-idamkan, dan doa terbaik aku semoga keinginan bunda-bunda di luar sana, penantian bunda-bunda di luar sana segera terwujud. Amin. Sebelumnya di video pertama aku sekitar 2 minggu yang lalu aku posting video pertama, itu judulnya tentang pengalaman aku keguguran 5 kali berturut-turut karena blighted ovum. Di sana aku jelasin penyebab utama aku mengalami blighted ovum sampai 5 kali itu ternyata karena Asthenoteratozospermia. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan bahas apa itu Asthenoteratozospermia sesuai dengan janji aku. Kemudian gimana suami aku bangkit dan sembuh dari Asthenoteratozospermia tersebut. Aku akan bagi-bagi tipsnya buat bunda-bunda di luar sana. Jangan di skip ya videonya, tonton sampai selesai. And the nurse says I'm better, guess my heart heard your letter. Soon I'll be coming home to you. Nah bun, buat bunda-bunda yang belum nonton video pertama aku itu, tolong ditonton dulu. Linknya aku taruh di sini, biar tahu gimana pengalaman aku dulu, gimana perjuangan aku. Sebelum kita bahas mengenai Asthenoteratozospermia, aku akan bahas dulu apa aja sih macam-macam kelainan sperma itu. Ternyata kelainan sperma itu ada banyak bun, nggak cuman Asthenoteratozospermia aja, ada banyak pembagiannya. Kelainan sperma umumnya itu terjadi pada kelainan bentuk dan kelainan gerak. Nah, diagnosa kelainan sperma itu sendiri tidak bisa langsung ditebak-tebak aja bun. Jadi diagnosa kelainan sperma ini memang benar-benar harus dari diagnosa dokter berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Di sini tujuan aku bikin video ini benar-benar hanya untuk edukasi. Jadi mohon maaf kalau pembahasannya agak sedikit dewasa, karena memang ini penting untuk pasangan suami istri. Jadi bagi yang di bawah umur jangan ditonton ya videonya. Biasanya bun, pemeriksaan sperma ini bisa diperiksakan ya cukup 1 kali aja biasanya, dan diagnosanya akan tetap sama jika akan diperiksakan kembali. Namun dengan beberapa kasus, berdasarkan saran dokter ya, dengan beberapa kasus ada yang harus diperiksakan sampai beberapa kali. Itu biasanya minimal jaraknya 3 minggu dari pemeriksaan pertama. Untuk pemeriksaan ini biasanya syaratnya itu adalah pasangan suami istri tidak boleh berhubungan dulu rentang waktu 3-7 hari. Nah, kita masuk ke 9 pembagian kelainan sperma. Kelainan sperma yang pertama itu namanya adalah piospermia atau leukositospermia. Biasanya penyebab dari piospermia ini adalah penyakit autoimun. Kelainan sperma yang berikutnya namanya adalah nekrozospermia. Keadaan ini di saat pemeriksaan tidak ditemukan pergerakan sperma sama sekali. Jadi sel spermanya itu mati bun, bener-bener mati semua. Jadi nggak ada satupun sel spermanya yang hidup. Ini penyebabnya sampai saat ini belum ditemukan. Lalu selanjutnya namanya adalah teratozospermia.
Teratozospermia ini adalah kelainan sperma yang memiliki kelainan bentuk. Kemudian selanjutnya astenozospermia. Astenozospermia ini keadaannya pergerakannya lambat bun, atau pergerakannya jelek. Penyebabnya itu biasanya karena sering mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian perokok aktif. Yang selanjutnya oligozospermia. Oligozospermia ini adalah kondisi di mana cairan air mani itu jumlahnya sangat sedikit bun. Jadi biasanya oligozospermia ini terbagi 3. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, tergantung jumlahnya. Kondisi berikutnya adalah kondisi yang disebut dengan azospermia. Kondisi azospermia ini adalah kondisi di mana air mani itu benar-benar kosong bun, jadi tidak ada kandungan sel sperma di dalamnya. Nah, ini penyebabnya bisa karena adanya gangguan atau kelainan hormon di dalam tubuh pria sehingga dia tidak bisa menghasilkan sel sperma. Kemudian juga bisa karena kelainan genetik, kemudian bisa karena kelainan bentuk dari testis. Selanjutnya, kelainan sperma itu ada yang namanya hipospermia. Hipospermia ini adalah kelainan sperma di mana jumlah sel spermanya itu sangat sedikit, di bawah 1,5 mili. Penyebabnya biasanya karena kelainan genetik, kemudian hormon yang tidak seimbang. Selanjutnya aspermia. Aspermia itu adalah kondisi di mana air mani itu kosong, jadi tidak ada kandungan sel sperma di dalamnya. Ini hampir-hampir mirip dengan azospermia. Sama-sama kosong nih bun kondisinya. Namun pada aspermia kondisinya itu lebih ringan, jadi bisa disembuhkan kadang tanpa bantuan tenaga medis gitu. Tapi kalau kondisinya udah berat, udah menyangkut dengan hormon, udah menyangkut dengan organ, itu butuh penanganan yang berat, itu jatuhnya ke azospermia. Dan kondisi yang terakhir itu namanya adalah oligoastenoteratozospermia. Panjang banget ya bun namanya. Itu biasa disingkat dengan OAT. Kondisi ini adalah kondisi yang paling banyak ditemukan dan merupakan penyebab terbesar dari kebanyakan BO. Oligoastenoteratozospermia itu apa sih? Pasti penasaran dong. Oligo itu artinya sedikit ya bun. Oligo itu artinya sedikit, jadi sel spermanya sedikit, di bawah batas normal. Kemudian asteno itu pergerakannya jelek, pergerakannya tidak beraturan. Kemudian terato itu kelainan bentuk. Jadi oligoastenoteratozospermia itu adalah kondisi di mana sel sperma itu udah sedikit, udah bentuknya nggak normal, kemudian jalannya juga nggak normal gitu. Nah, sementara pada kondisi yang dialami oleh suami aku itu diagnosanya astenoteratozospermia. Jadi bentuk dan pergerakannya yang jelek bun. Pada saat itu aku dianjurkan untuk konsul ke dokter andrologi atau dokter urologi. Namun karena memang keterbatasan waktu ya bun, jadi kami nggak sempat untuk konsul. Nah, karena aku tahu tuh penyebabnya itu apa, dan aku tahu banget kan suami aku itu gimana, jadi aku berusaha ngerubah dia gitu, ngerubah dari pola hidupnya. Yang pertama itu aku atur pola istirahatnya. Suami aku itu kan orangnya sering begadang bun, jadi aku rubah tuh pola tidurnya. Yang harusnya tidur kadang di jam 2, jam 3 pagi, aku bikin dia harus tidur itu jam 10 paling lama. Kalau bisa tuh jam 9 gitu. Tapi dia mau sih. Terus selanjutnya aku jaga pola makannya. Dia kan emang sering makan tuh beli di luar karena memang kondisi kami kan LDM bun. Jadi kalau makan di luar itu ya kadang kan makanannya nggak sehat, kebanyakan kan junk food lah, kadang makan padang itu kan yang tinggi kolesterol lah gitu kan. Jadi aku atur banget makannya, nggak boleh makan ini, harus makan gini, harus makan itu. Kadang kalau lagi ada aku masak yang sehat, tapi kadang kalau nggak lagi ada aku ya paling aku ingetin doang. Terus suami aku itu tipe orang yang pecinta kopi. Setiap hari itu minum kopi itu udah nggak tau lah berapa kali gitu kan. Nah, kafein ini kan nggak bagus bun untuk kualitas sperma, kan nggak bagus kalau dikonsumsi berlebihan. Aku aku tekan tuh nggak boleh konsumsi kopi dulu, di stop kopinya. Terus rokoknya, yang suami aku konsumsi rokok aktif banget kan,
aku minta kurangin rokoknya, kalau bisa kan berhenti, tapi nggak mungkin kan langsung di stop ya, kasihan juga kan, susah juga dianya, jadi pelan-pelan dikurangi, semoga nanti suatu saat bisa benar-benar berhenti gitu kan. Terus selain itu aku juga kasih vitamin-vitamin, multivitamin, dan ngasih asupan-asupan lain untuk memperbaiki kualitas sel sperma itu. Seperti aku kasih suami aku konsumsi madu gitu kan, terus konsumsi air saffron, rendaman saffron itu kan juga bagus. Terus aku juga kasih air rebusan zuriat gitu. Terus aku suruh konsumsi kurma muda juga. Sama satu aku beli itu obat namanya vitamin untuk kesehatan pria, itu namanya Oligocare. Itu anjuran dari salah seorang teman aku waktu itu kan. Jadi kayak gini nih bentuknya Bun, Oligocare. Itu aku nggak di-endorse sama sekali ya, ini real suami aku yang konsumsi. Itu nggak tahu juga sih ya sebenarnya sembuhnya itu karena menjaga pola hidup tadi, atau karena aku banyak kasih vitamin dan air rebusan kurma dan segala macem. Nggak tahu juga tuh usaha mana yang membuahkan hasil. Setidaknya kan kita usaha dulu, digenjot banget tuh usahanya pada saat itu karena bener-bener ngebet pengen punya anak kan Bun. Jadi dari semua yang aku ceritain ini yang dikonsumsi oleh suami aku, alhamdulillah suami aku sembuh dari stenoteratozospermianya tanpa konsul ke dokter andrologi atau dokter urologi. Nah Bun, bagi bunda-bunda yang kasusnya hampir-hampir mirip sama suami aku, bisa dipraktekin tips yang aku kasih tadi, apa yang aku lakukan sama suami aku tadi bisa dipakai. Kemudian juga ada tips tambahan itu bagi orang yang nggak pernah olahraga gitu ya Bun, itu kan nggak bagus sama sekali. Jadi anjurkan suami itu untuk rajin berolahraga. Jadi kurang olahraga itu nggak bagus Bun, dan olahraga berlebihan juga nggak bagus. Jadi ya sedang-sedang aja. Kemudian berat badan juga mempengaruhi tuh Bun. Jadi kalau terlalu gemuk itu nggak bagus, mempengaruhi produksi sel sperma juga. Jadi diharapkan untuk diet juga. Kalau terlalu kurus juga nggak bagus gitu. Jadi berat badan yang ideal itu akan mempengaruhi kualitas sel spermanya. Kemudian harus mengkonsumsi vitamin yang meningkatkan kerja dari organ reproduksi pria itu, yaitu vitamin C, D, E. Itu semua vitaminnya ada di Oligocare yang aku kasih ke suamiku. Terus perbanyak makan sayur dan buah gitu Bun. Semoga bermanfaat ya Bun. Kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada kesempatan aku akan jawab. Jangan lupa like video aku dan klik tombol subscribe-nya agar aku semakin semangat lagi bikin video selanjutnya. Terima kasih udah nonton video aku, and see you on my next video. Bye bye.